Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Novelinda Barasa dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penelitian Alkitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, yaitu roh yang dimaksud di sini yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu juga seperti Roh Kristus yang diberikan Allah ke dalam hidup kita supaya kita bergantung penuh kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam segala bidang kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Di sini disebutkan bahwa penghibur yang dimaksud yaitu Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai tugas Roh Kudus yaitu ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Dan yang kedua di sini saya akan menyebutkan tugas penting apakah yang dilakukan Roh Kudus untuk manusia berdosa, yaitu tugas Roh Kudus yaitu menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Yang kedua, memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran dengan mencurahkan dan mengingatkan mereka akan firman Kristus. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13. Yang ketiga, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya dan menjadi penolong, penghibur mereka selama-lamanya. Terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ketiga, apakah yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu menyesali kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Sedangkan dalam Alkitab, pertobatan yaitu cara yang disediakan bagi kita untuk menjadi bebas dari dosa-dosa kita dan menerima pengampunan baginya. Keempat, tuliskan apa yang terjadi ketika seseorang bertobat. Ketika seseorang bertobat, yaitu 1. Menjauhkan dirinya dari bisikan iblis. 2. Membantu hidup seseorang untuk rendah hati. 3. Membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. 5. Apakah yang harus kamu lakukan sekarang dengan dosa-dosamu itu, bandingkan dengan apa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita lakukan terhadap dosa-dosa itu yaitu kita harus mengakui dosa kita kepada Allah dan meminta pengampunannya. Keenam, rumuskan kesimpulan tentang peran Roh Kudus bagi orang berdosa. Peran Roh Kudus bagi orang berdosa yaitu sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Selain itu juga dia menyertai, menginsafkan dunia akan dosa, dan menuntun orang beriman agar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih.